Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 9? Insya Allah kabarnya kalian baik semua ya. Tetap menjaga kesehatan karena kalau kita diberi nikmat sehat, maka kita mau ngapa-ngapain serba enak. Contohnya mau makan, mau minum, mau ngaji, mau belajar. Nah, itu merasa nyaman ya di badan. Apalagi di musim pandemi seperti ini, kita harus benar-benar bisa menjaga kesehatan kita. Di sini Ustazah akan melanjutkan bab 12 yang berjudul Menelusuri Tradisi Islam di Nusantara. 6. Seni pertunjukan. Seni pertunjukan wayang kulit merupakan perpaduan kebudayaan Jawa dan unsur keislaman. Wayang pada mulanya dibuat dari kulit kerbau. Hal ini dimulai pada zaman Raden Patah. Untuk anak kelas 9, model wayang seperti apa insya Allah kalian sudah tahu ya. Dari wayang kulit Semar, Gareng, Petruk, Bagong, dan lain-lain. Insya Allah anak-anak sudah tahu bentuknya. 7. Seni sastra. Seni sastra yang berkembang pada zaman Islam umumnya berkembang di daerah sekitar Selat Malaka atau daerah Melayu dan di Jawa. Jenis-jenis karya sastra yang sesuai dengan ajaran Islam diantaranya sebagai berikut. Itu ada babat, hikayat, dan suluk. Babat adalah dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Dalam babat, tokoh, tempat, dan peristiwa hampir semua ada dalam sejarah. Terus untuk selanjutnya, hikayat. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang biasanya penuh dengan keajaiban dan keanehan. Itu kalau hikayat. Terus untuk suluk. Suluk adalah kitab-kitab yang menguraikan soal tasawuf. Itu tadi karya sastra yang sesuai dengan ajaran Islam. Terus untuk selanjutnya 8. Kesenian debus. Kesenian debus difungsikan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah. Debus merupakan seni bela diri untuk memupuk rasa percaya diri dalam menghadapi musuh. Terus untuk selanjutnya, kesenian ini mempertunjukkan aksi kekebalan tubuh terhadap benda-benda tajam. Seperti kalau kita punya bela diri, itu untuk apa? Ketika ada musuh, kita bisa melawannya ya, kita bisa menghadapi musuh tersebut. Terus untuk selanjutnya 3. Melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Di sini ada halal bihalal, tabut atau tabuid, kupatan atau bakdo kupat, sekaten di Surakarta dan Yogyakarta. Terus grebek, ada grebek besar di Demak, keropok maulid di Kutai dan pawai obor di Manado. Terus tradisi Rabu Kasan di Bangka. Terus Dukteran di Semarang. Yang terakhir ada budaya tumpeng. Kalau halal bihalal dilakukan pada bulan Syawal berupa acara saling bermaaf-maafan. Setelah umat Islam selesai puasa Ramadan, sebelum penuh dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dosa kepada sama manusia belum akan diampuni Allah jika belum mendapat kehalalan atau dimaafkan oleh orang tersebut. Untuk anak-anak setelah Lebaran Idul Fitri pasti ada halal bihalal ya, saling bermaaf-maafan. Tidak boleh saling bermarah-marahan. Tujuannya apa sih untuk halal bihalal ini? Tujuannya ya saling bermaaf-maafan untuk menjalin tali silaturahim dan mempererat tali persaudaraan. Entah kepada keluarga,
adik, kakak, nenek, teman, tetangga. Nah, itu ya. Nah, istilah halal bihalal berasal dari bahasa Arab halal atau halal. Tapi tradisi halal bihalal itu sendiri adalah tradisi khas bangsa Indonesia, bukan berasal dari Timur Tengah. Bahkan bisa jadi ketika arti kata ini dinyatakan kepada orang Arab, mereka akan kebingungan dalam menjawabnya. Itu ya. Jadi tradisi kita setelah Lebaran yaitu halal bihalal. Terus ada tabut atau tabuid. Tabut atau tabuid adalah upacara tradisional masyarakat Bengkulu dan Padang untuk mengenang kisah kepahlawan dan kematian Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, itu namanya tabut atau tabuid. Terus C, kupatan atau istilahnya disebut bakdo kupat. Di Pulau Jawa bahkan sudah berkembang di daerah-daerah lain. Terdapat tradisi kupatan. Lah, tradisi membuat kupat ini biasanya dilakukan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya masyarakat berkumpul di suatu tempat seperti musola atau masjid untuk mengatakan selamatan dengan hidangan yang didominasi kupat atau kupatan. Nah, kupat merupakan makanan yang terbuat dari beras dan dibungkus anyaman longsong dari janur kuning, maksudnya daun kelapa yang masih muda. Sampai saat ini ketupat menjadi maskot Hari Raya Idul Fitri. Itu ya, itu khas Lebaran ya. Ketupat itu memang makanan khas Lebaran. Terus untuk selanjutnya ada sekaten di Surakarta dan Yogyakarta. Nah, tradisi sekaten dilaksanakan setiap tahun di Keraton Surakarta, Jawa Tengah dan Keraton Yogyakarta. Yang namanya sekatenan itu ada ya setiap tahun. Di Alkit itu ada. Yogyakarta juga ada. Terus untuk selanjutnya ada grebek. Grebek merupakan tradisi untuk mengiringi para raja atau pembesar kerajaan. Grebek pertama kali diselenggarakan Sultan Hamengkubuwono ke-1 oleh Keraton Yogyakarta. Itu namanya grebek. Terus untuk selanjutnya ada grebek besar di Demak. Tradisi grebek besar merupakan upacara tradisional yang setiap tahun dilaksanakan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tradisi ini dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan datangnya Hari Raya Idul Adha dan Idul Kurban. Tradisi ini cukup menarik karena Demak merupakan pusat perjuangan Wali Songo dalam dakwah. Nah, dulu Wali Songo itu pusat perjuangannya itu di mana? Di Demak. Terus untuk selanjutnya ada keropok Maulid di Kutai dan pawai obor di Manado. Di sini di kawasan Kedaton, Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, diselenggarakan tradisi yang dinamakan keropok Maulid. Istilah keropok berasal dari bahasa Kutai yang artinya berkerumun atau berkerumun oleh orang banyak. Tradisi keropok Maulid dipusatkan di halaman Masjid Jami Hasanuddin, Tenggarong. Nah, tradisi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Terus untuk selanjutnya tradisi Rabu Kasan di Bangka. Dilaksanakan di Kabupaten Bangka setiap tahun, tepatnya pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Hal ini sesuai dengan namanya, yakni Rabu Kasan berasal dari kata Rabu pungkasan atau terakhir. Upacara Rabu Kasan sebenarnya tidak hanya dilakukan di Bangka, tetapi juga di daerah lain, seperti mana? Bogor, Jawa Barat, dan Gresik, Jawa Timur. Nah, maksudnya tradisi ini apa? Untuk memohon kepada Allah agar dijauhkan dari bala musibah dan bencana. Terus untuk selanjutnya Dukteran di Semarang.
Tradisi ini khas yang dilakukan oleh masyarakat Semarang, Jawa Tengah. Tradisi ini dilakukan untuk menyambut datangnya bulan puasa. Tukteran biasanya diawali dengan pemberangkatan peserta karnaval dari Balai Kota Semarang. Ini ada ya di Semarang. Terus untuk selanjutnya, J. Budaya tumpeng. Nah, tumpeng adalah cara penyajian nasi beserta lauk pauknya dalam bentuk kerucut. Nasi tumpeng umumnya berupa nasi kuning atau nasi uduk. Cara penyajian nasi khas Jawa Tengah atau masyarakat Betawi keturunan Jawa dan biasanya dibuat pada saat kenduri atau perayaan suatu kejadian penting. Nah, meskipun demikian, budaya tumpeng sudah menjadi tradisi nasional bangsa Indonesia. Nah, seperti apa ya? Hari raya 17-an itu biasanya juga ada ya mengadakan apa? Lomba membuat nasi tumpeng. Akhirnya apa? Pada membuat apa? Tumpeng. Cukup sekian materi dari Ustazah. Apabila banyak salah katanya, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.